Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Permisi, mau menyapa yang di depan boleh? Boleh ya. Pergi ke pasar naik motor. Apa kabar dewan juri dan komentator? Insya Allah baik ya. Saya doakan yang di rumah lancar. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa juga sholawat beserta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat, dan sahabat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Widya Nurtriyaningsih. Kalau di rumah dipanggil Tria, kalau di sekolahan dipanggil Widya atau Wiwit. Yang belum, Nur dengan Ningsih ya. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 1A. Apa kabar kelas 1A? Baik ya. Ibu dan bapak saya asli Jawa, tapi saya lahir di Sumatera Selatan, Palembang, dan dibesarkan di sana. Sedikit perkenalan tentang saya akan lanjutkan materi yang saya akan bawakan yang berjudul meningkatkan kemampuan tidak dibatasi hanya karena pandemi. COVID-19 sudah tidak asing lagi kan di telinga kita? COVID-19 itu virus yang sangat berbahaya. Bahkan di siaran televisi, akun-akun sosial media, radio, bahkan setiap jamnya, setiap menitnya membawa berita suka maupun duka. Banyak kontroversi tentang virus ini, seperti Presiden Amerika Serikat Trump mengatakan bahwa virus ini penyakit biasa, penyakit menular biasa yang bisa disembuhkan dan bisa hilang dengan sendirinya. Tetapi WHO mengatakan virus ini belum ada obatnya, hanya saja ada mencegahnya. Apa itu? Ingat pesan ibu. Apa pesan ibu? Gunakan masker, cuci tangan, gunakan hand sanitizer, jaga jarak, dan jangan bersentuhan. Jaga jarak itu sangat penting ya, apalagi yang bukan mahramnya. Ingat. Oke, dari sini virus COVID-19 itu mempengaruhi banyak sekali dalam bidang di Indonesia, seperti bidang ekonomi, bidang industri, bidang pendidikan. Ya, bidang pendidikan, Kemendikbud juga telah menganjurkan kepada kita semua untuk belajar secara daring. Memang sangat sulit belajar secara daring. Kenapa? Bagi masyarakat yang kurang mampu, bagi sekolah-sekolah yang belum mengenal sistem IT, sangat sulit untuk diterapkan bagi mereka. Kita sebagai generasi milenial, generasi modern, generasi yang sudah mengenal kecanggihan elektronik, kita harus bangga. Anda harus bangga. Kenapa? Karena kita tidak hidup di zaman mereka. Mereka siapa? Yaitu para pejuang, para pahlawan kita yang telah gugur di medan perang, yang telah mengorbankan jiwa raga mereka. Kita hidup di zaman yang serba instan, serba ada, kemewahan yang hingar-bingar.
Hanya saja kita yang lupa cara bersyukur. Dalam surat Ar-Rahman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Maka nikmat Tuhan mana yang engkau dustakan? Ayo, nikmat Tuhan mana yang engkau dustakan? Kita sudah diberi seperti sumber daya alam melimpah, SDM pun berkualitas, tapi kita tidak tahu cara memanfaatkannya itu seperti apa. Lihat di belakang saya banyak sekali tumbuhan-tumbuhan, banyak sekali buah-buahan. Ini banyak sekali juga keperluan kita, keperluan alam. Tergantung kita cara mengelolanya itu seperti apa dan menjadi bahan yang bermanfaat bagi kita semua dan lingkungan. Sekarang ini zamannya zaman krisis. Krisis apa? Krisis pemikiran yang kritis. Kenapa begitu? Apa maksudnya? Yang kaya tambah kaya dan yang miskin tambah miskin. Yang pintar tambah pintar dan yang bodoh tambah terbodohi. Itulah sekarang kita. Sudah diberi, minta lagi. Sudah dikasih, malah korupsi. Kita sebagai generasi milenial dan Anda sebagai mahasiswa, ayo bangun, bangkit. Hilangkan rasa malas Anda. Hilangkan rasa dengki dan irimu terhadap saudaramu sendiri. Berbaulah bahu-membahu, saling berpegang tangan untuk menghadapi situasi seperti ini. Indonesia tidak kekurangan orang pandai, orang pintar, orang jenius. Indonesia sangat kaya, SDM melimpah, SDM yang berkualitas, SDA yang melimpah. Tapi kenapa Indonesia tidak maju-maju? Hanya berkembang, dan berkembang. Karena kita tidak lepas dari harta, tahta, dan nafsu. Dunia ini memang kejam. Sepatutnya Anda tidak memperkejamnya lagi dengan tingkah laku dan akhlak Anda yang tidak berbobot, yang malah membuat negeri ini malah rusak. Betul? Sekarang waktunya Anda berperan sebagai mahasiswa yang berpikir kritis dan kreatif, bisa memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita, yang bisa kita manfaatkan, yang bisa menguntungkan lah bagi kita dan yang lainnya. Gunakan akun sosial media Anda seperti WA, WhatsApp, Facebook, Instagram. Jangan buat chat doi saja, nunggu balasan chat doi saja. Terus buat story galau. Story apa itu kan? Jadi gunakan itu dengan hal-hal yang positif seperti Anda posting atau upload sesuatu yang motivasi atau yang bisa membuat penglihat dan pendengar itu merasa bangkit dan semangat, seperti itu. Dan akun sosial media lainnya, YouTube, Twitter, dan masih banyak lagi kan. Hanya pandemi Anda jadi mempunyai penyakit M. Apa sih penyakit M itu? Ya, benar sekali yang tahu, malas. Malas tidak bisa hilang kan? Kita sedang dimanjakan dengan teknologi. Semuanya serba elektronik. Manusia malas untuk bergerak.
Manusia malas sekali untuk bergerak. Bahasa gaulnya apa? Mager. Manusia juga malas berpikir. Mereka hanya iya, tidak, mungkin seperti itu. Hanya mengandalkan uang, dan uang. Money. Manusia itu memang kalau sudah dimanjakan dengan teknologi udah di situ aja. Seperti saya, kalau sudah ada handphone, nonton film, ya sudah di kamar saja, tidak ada niat untuk belajar. Tapi kalau kita ada niat untuk belajar dan kita harus mempunyai deadline, misalnya kita harus belajar hari ini, fokus buat makalah ini harus selesai di jam ini, insya Allah kita bisa. Jangan tiru saya kan, nonton film saja nggak ada niat kan. Tapi saya mempunyai prinsip, jika Anda bisa, kenapa saya tidak kan? Anda bagaimana? Ayo dorongkan semangatmu. Ayo kita bangun bersama. Kita bangun lingkungan kita bangun di sekitar kita ini mempunyai hal-hal yang positif yang bisa membuat kita merasa semangat itu ada dalam diri kita. Semua orang mempunyai bakat terpendamnya, hanya saja kita malas untuk menggalinya. Itu tadi, malas. Kenapa sih malas itu ada? Itulah kodrat manusia. Pandemi ini bukan penghalang ya. Hanya saja kita harus lawan dengan logika. Pandemi bukan penghalang. Jadi kita harus lawan dengan logikamu. Lawanlah dengan kerjasamamu. Lawanlah dengan kreativitasmu. You are changed. You will step up or you will back up. Anda perubahan. Anda akan maju atau Anda akan mundur. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita akan berjumpa tahun depan insya Allah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.